apa pengertian surveillance. Menurut WHO, didefinisikan surveillance sebagai proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistematik dan terus-menerus, serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan. Ketiga, merupakan upaya mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Berdasarkan hasil laporan Dewan Keamanan Nasional atau National Safety Council tahun 2016 menunjukkan bahwa kejadian kecelakaan kerja di rumah sakit 41% lebih besar dibandingkan pekerja industri lainnya. Kasus yang sering terjadi adalah tertusuk jarum suntik, kesleo, sakit punggung, tergores, luka bakar, dan tertular penyakit menular lainnya. Faktor pengetahuan nakes, tindakan yang tidak memenuhi prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, kebijakan instansi, serta penggunaan APD turut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kejadian kecelakaan kerja pada tenaga kesehatan di rumah sakit. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulidina Sinta Putri Ramaziza. Saya dari program S1 Kesehatan Masyarakat UNAIR. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait surveillance K3 rumah sakit yang ada di RSUD Belambangan. Mungkin Bapak selaku narasumber bisa memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, saya Arif Dwi Wahyudi. Di sini saya posisinya ada di penunjang medis. Kebetulan di dalam struktur organisasi K3RS saya selaku anggota, salah satu anggota dari tim K3RS. Oke, ada yang bisa ditanyakan? Mohon silakan. Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan yang pertama. Jadi apakah pencatatan dan pelaporan kejadian K3 itu dilakukan secara manual atau sudah menggunakan sistem elektronik? Oke, jadi kami memiliki link khusus. Jadi bisa dikatakan sudah dalam kategori digitalisasi ya. Jadi kita punya salah satu platform di Google Form saja sih sebenarnya. Siapapun boleh mengisi, misalkan seandainya nanti melihat kejadian entah KNC, KTK, KTD atau apapun itu bisa dilaporkan melalui link tersebut. Oke, lanjut. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana terkait alur pelaporan insiden kerjanya? Baik, alur pelaporan. Misal terjadi suatu kejadian. Nah, kejadian itu apalagi di luar jam kerja umum ya, di pagi hari, misalkan malam hari. Nah, siapapun di situ yang menyaksikan ataupun yang menjadi korban, seandainya memungkinkan untuk melakukan pelaporan, itu bisa langsung melaporkan baik secara langsung ke kami tim K3RS atau ke mengisi link tersebut. Nah, link tersebut sudah kami sebar ke seluruh tim ruangan yang ada di ruangan, baik rawat jalan maupun rawat inap, baik di manajemen maupun di admisi. Bisa diisi 24 jam atau bisa langsung dilaporkan secara langsung ke kami. Alurnya nanti kita kirimkan SOP-nya ada. SOP-nya ada. Oke. Lanjut. Jadi yang selanjutnya, siapa saja nih Pak pihak yang terlibat dalam proses pemantauan terkait kejadian K3 tersebut? Sebenarnya seluruh anggota atau karyawan rumah sakit itu sebenarnya harus terlibat dalam
K3, siapapun itu. Tapi selain itu kita juga punya struktur organisasi K3RS sendiri. Ada tim-tim juga yang kadang di lapangan juga melakukan pemeriksaan, survei dan lain-lain, cuman tidak terlalu aktif sekali ya, jadi tidak. Tapi yang kita gerakkan itu adalah teman-teman yang di ruangan juga harus berperan aktif dalam membantu pelaporannya. Misalkan terjadi kejadian-kejadian yang berpotensi atau kejadian-kejadian yang sekiranya terjadi, itu harus segera dilaporkan, tidak lebih dari 24 jam. Oke. Ini untuk pertanyaan terakhir, mengenai apa saja tantangan yang dihadapi sejauh ini, Bapak? Tantangan itu keaktifan peran serta ya, peran serta dalam kesadaran semua karyawan untuk melaporkan hal tersebut. Kadang mereka mengalami tapi tidak dilaporkan, entah itu lupa ataupun tidak mengerti tentang ini. Nah, tantangannya itu. Kemudian anggota tim K3RS di RSUD Blambangan ini terus terang agak kurang aktif ya, jadi kurang berperan aktif memfungsikan dirinya sebagai anggota di struktur organisasinya. Mungkin ya perlu dilakukan perombakan di sektor untuk di struktur organisasinya, dan mungkin kurang sosialisasi juga, karena di sini kan juga namanya karyawan itu kan ada yang baru, ada yang lama, ada yang sudah pensiun, yang mungkin sudah kita edukasi dulu yang sudah pensiun tapi tidak tertularkan ke teman-teman yang lain. Gitu. Saya kira itu. Mungkin sekian dari saya, Bapak. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll